Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sehat semuanya? Ya Allah, ya Rabb, jazakumullah sama jaza. Sangat terharu saya didoakan oleh ibu-ibu dan bapak sekalian. Sebagaimana yang kita maklumi bersama dalam agama kita yang dituntutkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa mohon ibadah. Bapak Ibu, di pagi hari ini penuh dengan ibadah. Bapak Ibu, di pagi hari ini penuh dengan kebaikan. Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kelak pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, kepada ibu sekalian, pagi hari ini marilah kita bersama bertadarus Al-Quran sebagaimana yang para alim ulama di zaman-zaman dahulu sampai sekarang pun melaksanakannya. Ramadan diantaranya adalah bulan tadarus Al-Quran. Pagi hari ini kami ingin mengajak segala Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Mohon dibuka bagi yang punya Al-Quran, mohon dibuka yang pada handphone, silahkan dibuka boleh. Pada surat yang kedua ayat 152. Surat yang kedua ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan di hati kita. Kalau kita sedang membaca kalam Allah, tambahkan keikhlasan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita sedang ibadah. Di setiap huruf yang kita baca, Allah berikan kebaikan buat kita semua. Fadhkuruni Al-Baqarah 152. Sudah, Bu? Cek. Fadhkuruni Adhkurukum. Adhkurukum washkuruli wala takfurun. Semoga ayat ini hari ini semua yang di ruangan ini hafal, insya Allah. Fadhkuruni Adhkurukum washkuruli wala takfurun. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Fadhkuruni adhkurkum
washkuruli wala takfurun. Sekali lagi sama-sama. Washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul alim. Ibu dan bapak sekalian, ketika Al-Quran dimasukkan ke dalam rasa kita, ketika ayat-ayat Al-Quran diingat oleh pikiran kita, ketika ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, bahkan ayat Al-Quran kita hafalkan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun kita semua untuk melangkah dalam janji-janji Allah yang pasti ditepati. Bagaimana tidak ibu dan bapak sekalian, dalam kehidupan kita, kita melangkah bermasyarakat, bertetangga, kita melangkah berkeluarga, ada dalam koridor janji. Ketika kita merasakan dalam benak kita bahwa ketika kita makan sesuatu makanan, ada janji di benak ini bahwa ketika kita menikmati makanan itu akan merasakan segar, nikmat, dan tidak lapar lagi. Ada janji bahwa ketika kita meminum sebutir obat, ada harapan yang akan terpenuhi bahwa setelah itu kita akan sehat kembali. Itu yang disampaikan oleh dokter. Dok, kalau saya sakit ini minum obat apa ya dok? Ketemu dengan sang dokter, kita ditanya, Bapak, Ibu sakit apa? Jawabannya, sakit pinggang dokter, sakit lutut dokter, kalau sujud susah sekali dokter. Oh kalau begitu ibu makan ini ya, nanti setelah buka, setelah makan. Ada janji yang kita bayangkan bahwa itu akan terpenuhi pada saatnya nanti, sehingga membuat kualitas batin kita ada harapan. Namun pertanyaan buat kita semua, apakah setiap kita yang minum obat pasti sembuh? Tidak. Kenapa demikian? Sebab mencari obat yang kita minum adalah langkah-langkah ibadah. Ketika kita makan, apakah mesti kenyang? Oh tidak. Apakah mesti sehat? Tidak. Mengapa demikian? Kita juga tahu ceritanya. Ketika ada seorang nabi yang memberikan makan kepada ikan, karena kayanya nabi tersebut, dan ternyata ada ikan yang tidak kenyang-kenyang. Mengapa demikian ibu dan bapak sekalian? Sebab ternyata urusan kenyang itu adalah urusan Allah Subhanahu. Urusan sehat itu pada akhirnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap bisnis kita mesti menguntungkan? Harapannya begitu. Tapi terkadang kita jualan impas saja, kadang-kadang sudah alhamdulillah. Terkadang, Bapak Ibu pernah rugi? Kadang-kadang jualan susu mungkin kadang-kadang lebih, tapi kadang lebih banget. Masih jualan susu kan? Dan mudah-mudahan berkah. Apakah jualan kerupuk mesti untung? Insya doanya, harapannya mudah-mudahan begitu. Ada harapan buat kita.
Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk kita semua sebuah janji yang pasti. Di antara kita, orang yang nikah belum tentu bahagia, gantung kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji pada kita sekalian, maka semuanya adalah dalam kepastian. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Semua yang Allah firmankan, semua yang Allah sampaikan untuk kita semua adalah tidak ada yang meragukan, pasti benar. Ayat yang barusan kita baca bersama-sama, surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni, hendaklah engkau ingat kepadaku, ingatlah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah aku, Allah yang menghidupkanmu di rahim ibumu. Ingatlah aku, Allah yang melahirkanmu, mengeluarkanmu dari rahim ibundamu. Ingatlah aku, Allah yang meletakkan janin di rahimmu. Ingatlah aku, Allah yang memindahkan spermamu kepada istri sahmu. Kemudian Allah jadikan sebagai anak-anakmu. Adkuruni adkurukum. Maka aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa ingat kepadamu kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun. Washkuruni wala takfurun. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau bersyukur kepada aku yang telah berbuat segalanya untuk hidupmu. Aku yang jangankan tidur, ngantuk pun aku tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah ngantuk untuk merawatmu, memeliharamu, mendenyutkan jantungmu. Ya Allah ya Rabb, baru sadar. Ternyata ketika Allah hentikan jantung sejenak saja, Masya Allah, hakiknya luar biasa. Itu padahal bersebentar, bentar sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah, ibunda, mohon maaf ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini ibunda saya di Jawa Barat mengikuti kegiatan ini, pesan selalu pesan. Nah, kalau kamu kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatmu, ibu dikasih tahu ya, ibu kangen sama kamu. Dengar suaranya saja. Ibu mohon izin, saya perdengarkan ruangan ini ke ibu saya di Jawa Barat sana. Banyak biaya iya, banyak teleponnya iya, pulsanya banyak iya, tapi masih lebih banyak ibunda saya dan ayahanda saya membiayai hidup saya. Kalau saya harus mengeluarkan uang sedikit buat ibu saya, kecil sekali rasanya berbanding beliau. Hendaklah kau bersyukur. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, bagaimana hamba bisa bersyukur kepadamu? Bagaimana caranya bersyukur kepadamu ya Allah, agar engkau tambahkan nikmat yang telah engkau berikan padaku hari ini ya Allah ya Rabb. Hamba jualan, hamba dapat untung. Kalau kita begitu barangkali ya. Lalu bagaimana ya Allah hamba bisa bersyukur kepadamu? Nabi Musa bertanya, Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak sekalian,
Kata Allah dalam diskusinya disampaikan untuk kita semua. Hendaklah engkau ingat kepadaku, maka itulah syukur yang kau lakukan. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita bangun dari tidur kita, lalu kita apa selanjutnya bersama? Kalau kita bangun, enak nggak Bu? Ngulet, itu bahasa apa tuh? Sunda. Kalau bahasa Inggrisnya ngulet, bahasa Indonesianya mengulet. Allah, ya Allah, betapa nikmatnya bangun dari tidur. Bukankah ada yang nggak bisa menggerakkan telunjuk sekedar untuk ketika sholat digerakkan dikit? Nggak bisa. Mau turun kaki kita ke lantai rumah kita, nunggu lama sekali. Mulai dulu ya Bu. Ya Allah ya Rabb, semua gerakan dari tulang rusuk kita, semua gerakan dari sendi-sendi kita adalah merupakan hal yang tidak selayaknya kalau kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang di pojok itu, sekarang kan nikmat ya Pak duduk di situ Pak. Ya Allah ya Rabb, betapa nikmatnya. Bapak silakan selanjutkan kaki. Mumpung kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kaki, Ibu boleh Ibu silakan lanjut. Yang nikmat saja Bu, tapi sambil bersyukur kepada Allah. Itu bagian dari rasa syukur, dan itu adalah ingat Allah ketika bisnis lalu ada untungnya. Ingat, ya Allah ya Rabb, kalau saja engkau tidak gerakan tangannya pembeli itu, ya Allah ya Rabb, kalau saja engkau tidak ambilkan orang itu dompetnya untuk membuka. Ibu dan bapak sekalian, pantesan ya dalam Islam itu katanya satu di antara sumber rezeki itu adalah bisnis. 9 pintu rezeki adalah bisnis, jualan. Kenapa? Sebab kita ketika berangkat ke pasar, gak ada seorang pun yang tahu dompet mana yang akan dibuka, diambil uangnya untuk beli di tempat kita. Betul Bapak Ibu? Tidak pernah tahu kita. Kita hanya pasrah tawakal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hamba melangkahkan kaki ibadah kepadamu. Mencari rezeki untuk kehidupan adalah ibadah kepadamu. Ya Allah, engkau saksikan hamba melangkahkan kaki menuju pasar, melangkahkan kaki menuju kantor. Apakah pasti dapat uang? Tidak. Mungkin harapan kita dapat uang 100.000. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan 100.000 bisa saya dapatkan hari ini untuk bayar SPP anak saya. Tapi Allah kasih hari itu 1 juta rupiah. Bisa? Bisa sekali. Ibu dan bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Hendaklah engkau berzikir kepada aku, ingatlah aku." Itulah bersyukurmu dalam kehidupan ini. Maka ibu dan bapak sekalian, pada saat kita ada masalah dalam hal apa? Dalam hal apapun sudah. Hal apapun. Dalam keluarga, ya Allah ya Rabb, rasanya kok gak akur banget, ya Allah rasanya gak harmonis. Situasi itu memaksa, mengundang kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Allah.
Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan bahagia, selesai persoalan. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu sekalian, siang hari, aduh ya Allah haus sekali. Aduh ya Allah lapar sekali. Aduh ya Allah ya Rabb ngantuk sekali. Bapak Ibu kalau puasa pernah ngantuk? Pernah Ibu? Ya ngantuk terus. Nikmati Bapak dan Ibu sekalian di porsinya, sebab ketika kita ngantuk Allah berikan sesuatu pada kita semua agar kita ingat bahwa ngantuk itu dari Allah Subhanahu. Lakukan hal yang wajar, yang pantas. Bahkan ketika engkau sangat ngantuk, nanti jangan keluar gitu ya. Sangat ngantuk hendak melaksanakan ibadah sholat Isya misalkan saja, tidur dulu. Ya Allah ya Rabb, sedemikian sayangnya Allah pada kita semua agar kita tetap dalam syukur kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, tapi saya belum sholat ya Allah. Kalau sekarang saya pulang sekolah, pulang dari kantor langsung tidur, nanti kalau asar ya Allah. Bismillah ya Allah, mohon ampun kalau hamba nanti tidak ada ucapnya. Ibu dan bapak sekalian, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Saat kita pada posisi yang kurang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbuat maksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat salah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bersangkutan gak apa-apa, mungkin istri kita gak apa-apa, mungkin suami kita bahkan tidak tahu, mungkin anak-anak kita bahkan tidak tahu, mungkin sahabat kita pun kita berbuat salah kepadanya, ia pun tidak sadar. Tapi ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dialah yang punya sahabat kita. Dialah Allah yang punya anak-anak kita. Dialah Allah yang punya istri kita. Dialah Allah yang punya suami kita. Dialah Allah yang punya pelanggan kita. Ingat itu. Dialah Allah yang punya rakyat kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya pemimpin kita. Dialah Allah yang punya imam kita ketika jadi imam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya seluruh jamaah makmum kita. Ibu dan bapak sekalian, ketika ingat kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun, lalu berbuat salah, ketika kita berbuat salah, segera ingat kepada Allah dengan kecepatan yang tinggi, maka Allah lebih tinggi. Dalam hadis qudsi disampaikan ibu dan bapak sekalian, kalau di hari-hari ini misalkan sedang Ramadan, ya Allah ya Rabb, hamba ingin melangkah mendekatimu sedikit saja. Sedikit saja melangkah, Allah akan dekat dengan kita 2 dikit. Kan lebih dari kita itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam diskusinya kepada kita semua, jika engkau taubat istighfar balik kepadaku dengan jarak 1 depak barangkali gitu ya, maka lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau kembali kepadaku dengan berjalan kaki pelan-pelan, tertatih-tatih untuk istighfar, kadang bangun, kadang terjatuh, kadang sadar, kadang tidak sadar, kadang berbuat dosa sedikit-sedikit, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita dengan kecepatan yang lebih dari itu semua. Allah berjalan kepada kita, menuju kepada kita dengan lari-lari kecil. Artinya apa? Allah akan lebih segalanya buat kita semua. Jika hari-hari ini ada informasi tentang apa yang 100.000 itu, kadar Ramadan,
Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah di Al-Qur'an menyampaikan kepada kita semua, engkau bisa sedekah dalam keadaan yang banyak uangnya, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang segar, keluarga rukun-rukun baik-baik, gak punya musuh rasanya. Tabungan kita cukup, uang kita cukup, makanan kita cukup, bersedekah kata Allah baik sekali untukmu sebagai orang kaya. Tapi jangan lupa, Allah pun menerima sedekahmu, terlebih di Ramadan ini buat kita semua, dalam keadaan kita yang ya Allah pas-pasan. Paskan Bapak Ibu sekalian sedekahnya. Sedekahnya pas-pasan, dipaskan. Kenapa? Sebab ketika kita nabung di sebuah tempat, ada janji akan mendapatkan 5%, 10%. Berbondong-bondonglah kita dengan keyakinan dan kepercayaannya akan janji tersebut. Sekarang kita hitung bersama-sama. Adakah saat kita infak, sedekah itu yang balik dari Allah lebih dari yang Allah lakukan pada kita semua? Ibu dan bapak sekalian, ada di muka bumi ini. Setidaknya dalam bentuk yang minimalis, Allah balas dengan hal yang serupa. Allah balas dengan 10 kali lipat. Dan jangan lupa, Allah bisa balas lebih dari itu semua. Sampai-sampai terkaget-kaget. Ya Allah ya Rabb, kok sekarang saya jadi baik? Ya Allah ya Rabb, kok sekarang saya jadi enak? Ya Allah ya Rabb, kok sekarang keluarga saya kok rukun? Ada apa ya? Ibu dan bapak sekalian, jangan-jangan itu adalah balikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap subuh kita sedekah. Engkau butuh kenyamanan keluarga, aku selesaikan urusan keluarga. Engkau butuh nyekolahkan anak, aku selesaikan urusan anak-anakmu. Kau sedekah berapa? Semampumu. Mau 1 miliar boleh? Ya Allah ya Rabb, kok ada orang sedekah 1 miliar ya? Saya lihat aja uangnya belum pernah. Kok ada orang sedekah 1 miliar? Ada sedekah 2 miliar. Ada yang sekarang 50.000. Ada yang sedekah 100.000. Boleh nanti iuran yuk 1 paket Pak Mas. Dengan saya yuk 50-50. Boleh gak kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang disampaikan tadi oleh Mas Zari adalah sesuai dengan kaidah Al-Quran. 100.000 kita gak mampu, yuk patungan yuk berempat, kan jadi 100.000 itu. Patungan yuk ber10, 100.000. Saya mah gak nih 100.000, saya akan coba usahakan 200.000, 2 paket. Ya Allah ya Rabb, Allah selesaikan persoalan kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan saat dalam kondisi apapun kita, bahkan ketika kita sedang berbuat maksiat, Ibu, ketika saya coba tanya, Bapak, ketika Bapak berbuat maksiat itu, ingat gak sama Allah? Ingat. Ada seorang ibu, Bu, gimana sih? Kan ibu sering jamaah dengan saya. Iya Bu. Terus mau dilanjutkan? Gimana yang menghentikannya? Bagaimana ya saya berhentinya? Ibu dan bapak sekalian, jangan dikira gampang. Oleh karena itu mari kita tidak memvonis ya. Sebab mereka yang sedang bergelimang dalam dosa itu terkadang sulit untuk menghindarinya. Kita doakan ya. Tidak mudah ternyata mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang bergelimang dosa dan kemudian ingat, kata para ulama, di antaranya caranya Allah sayang sama orang itu, caranya Allah ingat kepada orang itu. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah jebak kita, Allah kasih kita malah takut.
Bisa jadi Allah kasih kita sesuatu yang tidak nyaman buat kita semua. Agar apa? Agar kembali kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, semua kita laksanakan bersama firman Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ibu dan Bapak sekalian, baca sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semua untuk mampu menjalankan apa yang Allah sampaikan pada kita semua dengan segala janji Allah yang pasti terpenuhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Baca bersama-sama. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ibu dan Bapak sekalian, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingat pada kita. Ketika engkau ingat kepada Allah di hati, maka Allah pun ingat di Allah sendiri untuk kita. Ketika kita ingat Allah saat bersama-sama dengan orang lain, saat berdua-duaan, saat bertiga-tigaan, saat berempat-empatan, saat bersama di kelompokmu, aku pun ingat kepadamu di golongan yang lebih baik dari itu. Aku ingat kepadamu di tengah-tengah para malaikatku. Ya Allah ya Rabb. Pantasan kita tutup pagi dengan satu ayat Quran surat 14 ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepada atas apapun, la azidannakum, aku berikan tambah untuk. Semoga Allah SWT berkati kita semua. Semoga Allah ampuni kita semua. Semoga Allah SWT kuatkan kita semua. Semoga Allah SWT rukunkan kita semua. Semoga Allah SWT bahagiakan kita semua. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jam 5:30 lebih 10 menit. Kita berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.